iya ibu bersama dengan anak-anak kelas 5 SD Negeri Keduru dalam melaksanakan praktek. Kita akan melanjutkan pelajaran, tetapi dia berbeda topik atau berbeda mata pelajaran. Ya, sebelum memulai dengan pelajaran, ibu minta salah satu siswa memimpin kita di dalam doa pembukaan. Kami yang di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari panjang. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silahkan duduk seperti biasa. Kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib. Untuk itu ibu mohon kepada anak-anak untuk bangun berdiri. Lagu apa yang kita nyanyikan hari ini? Garuda Pancasila. Oke, dalam tempo yang cepat. 1, 2, 3. Garuda dan Yunus. Ya, terima kasih. Untuk kehadiran hari ini ada 2 orang yang tidak hadir atau 1 orang? Satu orang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita yang hadir hari ini. Kita tetap lanjut pelajarannya. Hari ini, sebelum kita memulai dengan pelajaran inti hari ini, seperti biasa anak-anak kelas 5 harus belajar membaca terlebih dahulu dengan 5 menit. Kita harus menerapkan literasi di kelas sebelum memulai dengan pelajaran inti. Silakan membaca buku yang ada. Anak-anak baca saja buku yang ada. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ibu akan berikan kepada anak-anak. Waktu kita 1 menit sampai dengan 5 menit. Oke, waktu kita selesai.
apa yang sudah anak-anak baca, Ibu akan kasih pertanyaan, dijawab per orang. Menurut anak-anak, apa yang tergambar pada sampul buku tersebut? Masing-masing lihat dia punya sampul buku. Ada gambar apa saja di bagian depan? Nona punya tentang apa? Iya, satu-satu ya dari sini. Oke, Azaiba. Arsitektur rumah gadang. Nona punya mengenang rumah adat Lebong. Bunga talang mama. Darman dan Darwin. Ini kalau ini kamu punya jelajah kota angin Mamiri. Kamu punya ya, selanjutnya ya jadi ternyata anak-anak sudah memahami gambar yang ada pada sampul buku tersebut dengan judulnya masing-masing. Selanjutnya pertanyaan kedua, kira-kira ini menceritakan tentang apa? Dari gambar yang ada di dalam tadi kamu baca itu, Nona punya menceritakan tentang apa? Mengenal? Iya, Kabupaten Lebong. Kalau kamu punya? Arsitektur. Kamu punya tentang apa? Mencari paman yang hilang. Iya. Adik Rai. Kalau punya kamu tentang apa? Tolong baca ini mana? Sekapur Siri. Dimas. Istana Maimun Merah. Edwin. Pedaki Tuak Jali. Ya, selanjutnya tadi kamu baca tentang apa judulnya di dalam? Karena berebut, bukan berebut. Karena berebut kelekat. Punya kamu? Sekapur Siri. Ya, ada yang sama judulnya tadi yang dibaca, Sekapur Siri. Ada yang sama? Beda-beda ya. Selanjutnya, anak-anak pernah tidak membaca buku seperti ini? Tidak, baru kali ini. Berarti ini menjadi temuan hal baru buat anak-anak. Ya, jadi dengan literasi yang ada, kita akan menemukan hal baru. Buku yang belum pernah kita baca, akhirnya kita hari ini membaca. Dan temukan judulnya. Di antara beberapa anak di dalam ruangan ini ada 12 anak dengan masing-masing judul buku, beda gambar, beda isinya. Itu kita sudah menemukan hal baru. Keren kosong deh? Keren. Iya, tepuk tangan dulu. Bisa tutup buku yang ada, kita akan masuk dalam pelajaran hari ini. Kita belajar seni budaya. Ada yang tahu kepanjangan SBDP? Seni budaya dan prakarya. Ya, pintar semua.
Oke, tema kita hari ini tentang tangga nada. Karya yang kita tampung hari ini kompetensi dasar kita tentang memahami tangga nada. Dan juga menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan riang. Oke, tema kita hari ini tentang apa? Tangga nada. Dan kompetensi dasar kita tentang dan juga oke, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa mampu mengetahui perbedaan tangga nada mayor dan minor dengan benar. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu tangga nada, Ibu mau bertanya dulu. Menurut pemahaman anak-anak, nada mayor itu seperti apa? Nada yang bersifat riang gembira. Benar atau salah? Benar ya. Kalau minor itu dia bersifat sedih. Ada lagu-lagu yang bersifat sedih, ada lagu-lagu yang bersifat riang gembira. Ya. Anak-anak kalau dengarkan, Ibu mau menjelaskan tentang tangga nada. Tangga nada ialah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan kembali ke do. Jadi tangga nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang ditandai do itu dia angka apa? Satu ini, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu. Tapi dia ada tanda titiknya di bawah. Iya, betul sekali. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua. Jadi tangga nada itu dalam seni musik dia dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tangga nada diatonis dan pentatonis. Panahnya seperti ini. Ini diatonis dan ini pentatonis. Ya. Jadi Ibu akan jelaskan satu persatu. Di dalam tangga nada itu dibagi menjadi dua lagi, diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis ialah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1,5. Nada-nada pada piano dan organ termasuk sistem diatonis. Tangga nada diatonis ada beberapa macam sebagai berikut.
Contohnya mayor. Sekarang kita sudah masuk ke mayor. Ibu akan gambar di sini ya. Walaupun tidak jelas, ibu harus gambar. Oke, anak-anak perhatikan. Ini tidak jelas, tapi ibu akan jelaskan supaya anak-anak bisa memahami. Ini sebagai contoh dari tangga nada mayor. Dia tonis mayor, dia seperti ini. Dia punya gambaran ada 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bagian urutan ketiga, garis ketiga ini harus diarsir atau di bold hitam seperti ini. Karena ketika kita menulis nada, dimulai dari sini dia harus berawal dari yang garis hitam tengah urutan ketiga yang ada. Jadi ini 1, 1, 1 1/2, 1, 1, 1 dan 1/2. Ibu akan jelaskan ini nadanya tetap 1. Kenapa tetap 1? Karena dia di barisan pertama ini dari titik 1 ini dia masih tetap di sini. Akhirnya dia menjadi 1. Ini juga demikian, dari titik ke sini ke titik sini dia masih tetap 1 garis. Jadi dia menjadi 1. Kalau 1/2 ini bagian sini bisa dapat lihat. 1/2 ini karena dia sudah di garis pertama, titiknya bukan lagi di garis pertama, tetapi dia di antara garis pertama dan garis kedua disebut sebagai 1/2. Titiknya di tengah ya, belum di bagian ke sini. Ini juga masih tetap 1. Dari titik tengah ini menuju ke garis kedua ini juga disebut 1. Ini juga demikian tetap 1. Kecuali yang ini dia 1/2, dia sama hal dengan ini karena dia sudah di baris di baris ketiga. Jadi dari sini
ini satu baris menuju ke sini menjadi 1/2. Oke, ini penjelasan tentang pentatonis mayor. Kalau di dalam pentatonis minor itu dia terbagi dalam 3 bagian lagi. Sorry ya, ini diatonis mayor. Kalau pentatonis itu dibagi dalam, ini dia punya satu saja. Kalau dia pentatonis ini dibagi dalam 3 bagian lagi. Yang pertama, tangga nada minor. Tangga nada minor ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, tangga nada minor asli. Yang kedua, tangga nada minor harmonis. Dan yang ketiga, tangga nada minor melodis. Ya. Jadi pentatonis ini dia hanya satu saja mayor, sedangkan minornya itu, diatonis ini satu saja mayor. Kalau pentatonis ini dibagi dalam 3 bagian lagi, yaitu tangga nada minor asli, minor harmonis, dan minor melodis. Karena di sekolah kita terbatas dengan alat musik, jadi ibu tidak bisa memainkan musiknya untuk menyampaikan kepada anak-anak secara detail. Tetapi secara garis besar dia akan seperti ini. Contohnya kayak gitar setiap hari pasti anak-anak temukan, toh? Iya. Ada yang kita main itu dia berbentuk minor asli, ada juga yang nadanya minor harmonis dan berbentuk minor melodis. Dia melodis itu paling cepat sekali. Dan itu pun ibu mengakui bahwa ibu belum menguasainya. Tapi kalau kita belajar, pasti kita memahami. Jadi dari penjelasan hari ini tentang tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu nada diatonis dan pentatonis. Nada diatonis itu dia hanya satu saja mayor. Kalau pentatonis itu dia dibagi menjadi 3, yaitu tangga nada minor asli, minor harmonis, dan melodis. Ya, sekarang kita akan masuk kepada lagu-lagu yang bersifat mayor dan lagu-lagu yang bersifat minor. Tadi anak-anak dalam penjelasan sebelum kita memulai pelajaran, ibu sudah tanya bahwa anak-anak memahami bahwa lagu minor itu dia bersifat mayor, itu dia bersifat riang gembira. Kalau minor itu dia bersifat sedih. Ya. Contoh lagu-lagu yang bersifat riang gembira menurut anak-anak, ada yang tahu? Lagu-lagu yang bersifat riang gembira itu seperti lagu apa? Garuda Pancasila yang tadi kita menyanyi itu dia bersifat mayor atau minor? Kalau mayor, kenapa dikatakan mayor? Lagunya bersifat riang gembira, betul sekali. Ya, ibu akan kasih tahu lagu-lagu yang bersifat mayor. Tunggu ya.
contoh-contoh lagu yang bersifat mayor dan minor. Mayor itu contohnya lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila. Sedangkan minor contohnya lagu Syukur, Bagimu Negeri, Gugur Bunga. Ya. Sekarang sebelum Ibu kasih tugas kelompok buat anak-anak, Ibu mau sampaikan juga, seringkali setiap hari kita menemukan banyak lagu yang diciptakan oleh orang-orang terdahulu kita, dan kita bisa menyanyi sampai dengan hari ini. Contohnya binatang kita bisa jadikan sebagai lagu, tumbuhan kita bisa jadikan sebagai lagu. Contoh binatang itu hewan yang sering dinyanyikan itu cicak-cicak. Ada dia punya lagu toh. Potong bebek angsa, apalagi yang anak rusa itu. Ada yang semut, apalagi lagu yang kamu temukan. Burung, apalagi anjing tidak ada toh. Ikan koki, apalagi sapi ada kosonde. Capung juga ada toh, atau tidak ada? Ya, lagu-lagu yang setiap hari kita temukan itu ada yang bersifat minor, ada yang bersifat mayor. Sekarang tugas anak-anak buat 2 kelompok, silakan balik yang ini 2 kelompok itu dengan itu saja. Anak-anak temukan dari sekarang cukup 5 lagu saja menurut anak-anak yang anak-anak tahu. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Segitu sudah lengkap ya. Selain contoh yang Ibu sudah kasih, tuliskan minimal 5 lagu mayor. Yang kedua, tuliskan minimal 5 lagu minor. Satu kelompok cukup tulis di 1 buku, nanti presentasikan di depan. Atau mau tulis semua juga tidak apa-apa, nanti 1 presentasikan di depan.
4 menit lagi. Oke. 1 menit lagi. Kelompok mana yang duluan? Kelompok 1 silakan. 1 orang jalan sini. Sampaikan nanti ibu tulis dia punya lapis ini. Cukup 1 orang yang satu. Lagu mayor yang pertama. Ya, ketiga. Merah ke yang keempat. Ibu kita Kartini yang kelima. Oke. Menurut kelompok 2, dari hasil presentasi kelompok 1 yang ada, apakah lagu-lagu mayor yang ada dengan minor yang ada ini tepat atau tidak? Tepat pada posisinya atau tidak? Tidak. Halo-halo Bandung, tidak ya? Karena dia termasuk di bagian mayor. Ya, nilai untuk kelompok 1 90. Ya, sekarang kelompok 2. Lagu mayor yang pertama. Ya. Kedua. Ya. Penilaian dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Lagu-lagu di antara lagu mayor dan minor apakah tepat atau ada yang salah? Ada yang salah. Yang mana? Yang minor terakhir. Tidak salah. Itu tidak salah ya. Ya, sekalipun mereka ikut saya punya, tapi itu posisinya tepat di bagian Minor. iya, -5 untuk mereka. Jadi mereka punya 95 karena mereka ikut contoh dari ibu. Oke. Jadi anak-anak sudah paham
tempo hari ini tentang apa? Apa tema kita hari ini? Tangga nada. Tangga nada dalam musik itu dibagi menjadi berapa bagian? Dua bagian, yaitu yang pertama tangga nada Mayor. sorry, Diatonis. ya pintar, diatonis dan pentatonis. Diatonis itu meliputi tangga nada mayor. Kalau pentatonis itu dia meliputi 3 tangga nada, minor asli, apalagi minor asli, minor harmonis, dan melodis. Harus ingat itu. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup, anak-anak dipersilakan bangun berdiri. Kita menyanyikan. Tadi di awalnya kita sudah menyanyikan lagu Pancasila, dia bersifat lagu mayor. Sekarang kita menutup dengan lagu minor, salah satu di antara lagu-lagu yang anak-anak sudah tulis. Ya, semua tahu tanah airku? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ibu permisi ya. Yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya